Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raslawati. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa perlawanan rakyat Indonesia melawan bangsa Barat. Perlawanan rakyat Ternate. Pada tahun 1512, Portugis mulai masuk ke Ternate. Kedatangannya mendapat sambutan baik dari kerajaan. Hal ini disebabkan karena Portugis dianggap sebagai pembeli tetap rempah-rempah. Dengan harga yang sangat tinggi, Portugis diharapkan juga dapat membantu Ternate untuk bersama-sama menyerang Tidore. Kerajaan Ternate juga mengizinkan Portugis untuk membangun benteng Santo Paulo. Sejak Portugis memiliki benteng Santo, kerajaan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sebab-sebab terjadinya perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Portugis memaksakan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang tidak disukai rakyat. Adanya campur tangan Portugis dalam pemerintahan Ternate. Banyak bangsa memandang rendah rakyat Ternate, dan bangsa Portugis memandang rendah rakyat Ternate. Tokoh-tokoh perlawanan dari Ternate: 1. Sultan Tabanji, 2. Sultan Hairun, dan 3. Sultan Baguah. Selanjutnya ialah Perang Banjarmasin. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito di Kalimantan Selatan dimulai dengan upaya perebutan tahta Kesultanan Banjar antara ketiga putra Sultan Adam, yakni Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Upaya perebutan tahta ini terjadi setelah pemimpin Kesultanan Banjar yakni Sultan Adam Al-Watsi bila wafat. Sementara putra mahkota yang bernama Pangeran Abdurrahman sudah terlebih dahulu meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Tampuk kepemimpinan Kesultanan Banjar sejatinya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II yang sudah mengantongi surat wasiat dan didukung keluarga istana. Namun, akibat pengaruh Belanda terjadi polemik internal terkait suksesi. Belanda ikut campur dalam pewarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Tajidillah II untuk menjadi kesultanan selanjutnya. Belanda menginginkan Tamjidillah II menjadi sultan untuk memperlancar perizinan daerah penghasil batu bara di wilayah Kesultanan Banjar dan penobatan Pangeran Tamjidillah II secara sepihak sebagai Sultan Banjar. Pada tanggal 3 November 1857 dan penobatan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Berikutnya serangan Adipati Yunus ke Malaka. Pada tahun 1513 Masehi, armada gabungan Kesultanan Demak, Palembang, dan Melayu menyerang Portugis di Malaka. Beragam kapal dan perahu ikut melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Tom Pires menyampaikan bahwa kota-kota di Jawa menjadi sepi karena telah digerakkan untuk menyerang Portugis ke Malaka. Armada terdiri dari 100 kapal dan ribuan tentara di dalamnya untuk membebaskan Malaka dari tangan Portugis. 30 di antaranya kapal jum, kapal atau kapal besar, dilengkapi dengan ribuan tentara dan meriam artileri. Meskipun begitu, Patih Yunus belum berhasil membebaskan Malaka dari tangan Portugis. Pada tahun 1521, Patih Yunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan penduduk Portugis. Patih Yunus gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh adik iparnya Raja Trenggana, dan Patih Yunus terkenal dengan sebutan Pangeran Sebranglor karena keberaniannya dalam peristiwa melawan Portugis. Kemudian Perang Diponegoro. Sebab-sebab utama terjadinya Perang Diponegoro: 1. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. 2. Kaum bangsawan mereka dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. 3. Campur tangan Belanda di istana.
dan juga pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tagelejo merupakan penghinaan sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pusat pergerakannya ialah di Selong dan sistem yang dipergunakannya adalah gerilya dan perang salib. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 18 Juli tahun 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir atau pancang atau batok melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalerejo tanpa izin. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasya Sentut Prawirodirjo, Kian Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Kemudian Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Yang terakhir adalah perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan rakyat Minahasa Sulawesi Utara terhadap Spanyol terjadi tahun 1644 hingga 1654. Perang ini diterangi disebabkan oleh ketidaksenangan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Spanyol. Misi kedua bangsa ini masuk ke Minahasa untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Pada tahun 1563, Raja Siau dibaptis bersama rakyat Minahasa. Misi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Minahasa oleh Portugis dilanjutkan oleh Spanyol sejak tahun 1580. Awalnya, keberadaan Spanyol diterima baik oleh rakyat Minahasa. Akan tetapi itikat baik dari rakyat Minahasa disalahgunakan oleh Spanyol. Juga niat kaum visioner mereka dalam menyebarkan agama Katolik harus dicoreng oleh ulah para tentara. Ketidaksenangan rakyat atas perilaku tentara Spanyol memuncak pada tahun 1644. Tentara Spanyol yang sedang memasuki desa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Perlawanan dimulai di Tomohon. Rakyat Minahasa mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol. Pemimpin Minahasa kemudian meminta bantuan kepada Belanda untuk mengusir Spanyol. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado karena kekuatan rakyat Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat. Pada akhirnya Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari Minahasa, akan tetapi keluarnya Spanyol menjadi era baru masuknya Belanda dengan era penjajahan yang baru pula. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.